Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, halo selamat datang di pemain ke-13. Hari ini gue mau bahas soal ya Chelsea lagi yang kemarin menang ya 3-0 lawan Newcastle. Sebenarnya kalau lawan Newcastle apalagi away itu gue sering banget apa ya, karena lawan Newcastle away itu tricky banget sih. Rekornya kan sebelum-sebelumnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Kalau lu inget musim lalu ya, yang atau yang iya yang mereka kalah di menit akhir tuh, itu masih eranya Lampard sih. Musim lalu kan menang 2-0 ya di St James Park gitu. Udah gitu kan hype-nya baru ganti pelatih beberapa kali. Chelsea itu lawan tim yang ganti pelatih sering kedodoran, kayak ingat banget lawan Everton tuh. Kalau nggak salah habis mecat si siapa ya, gue lupa lagi. Mecat pelatih terus kalah 3-1 akhirnya tuh. Nah, hari ini juga sama, belum hype pemilik baru ya kan. Jadi match ini sebenarnya ya gampang-gampang susah sih kalau sebelum match ya, belum lagi lawan kompetitornya kan City cuman ketemu Palace, Liverpool ketemunya Brighton gitu. Memang peringkat 4 sih. Cuman di match terakhir kan Brighton dihajar City juga kan 4-1. Nah, gitu. Sebenarnya gue nggak nonton full banget sih babak satu itu, cuman nonton ya 10-15 menit lah karena lagi di luar ya, gue bisa main bola juga. Terus babak keduanya tuh gue sebenarnya nggak nonton samsek, cuman hari ini tadi pagi pokoknya gue nonton relay apa ya, ulang ini lah, match replaynya lah di Mola gitu, karena kan ada kan. Gue pengen tahu aja sampai mereka bisa golin yang ketiga lah mainnya kayak gimana gitu, nggak full. Dari line up dulu, line up sih ya masih 3-4-3. Si Tuchel nih mulai main banyak rotasi nih. Nah, ini yang gue demen. Karena kan di sebelumnya gue sempat bilang Chelsea butuh rotasi karena ya lawannya sih nggak susah-susah, cuman jadwalnya ini yang padat banget kan. Jadi perlu rotasi lah. Udah gitu kan di depan nggak punya striker nih karena mereka masih pada cedera nih, Werner sama si Lukaku. Kayak di kiper ada Mendy yang tetap jadi pilihan utama kalau di Premier League. Walaupun main lawan tim-tim kecil memang kiper harus tetap pakai yang utama ya, karena itu juga bisa jadi apa uh, gang apa sih ya, gue jadi bingung. Psikologi pemain lawan sih akan ketekan juga kalau lu masang pemain atau kiper yang memang benar-benar tangguh gitu. Jadi Mendy tetap dipertahanin siapapun lawannya di Premier League ya, kecuali di League Cup kemarin. Oh ya, League Cup kemarin gue nggak bikin video karena ya gue udah pernah bilang kan kalau masih stage gini gue malas juga bikin videonya. Kayak di lini belakang ya, ini dirotasi lagi juga. Terakhir tuh Chelsea lawan apa ya, 7-0 ya, waktu 7-0 ya, ini dirubah lagi. Sekarang ada Christensen, Silva sama Rudiger. Kemarin itu Rudiger, Christensen sama Aspi ya yang main ya. Sekarang dirubah lagi komposisinya, Christensen, Silva sama Rudiger. Sebenarnya ini back Chelsea udah mulai padu sih, mau siapapun yang main ya. Mau Silva kayak, mau Chalobah, mau Rudiger, mau Christensen, mau Aspi ditarik ke belakang, bahkan Malangsar juga udah banyak dikasih kesempatan. Terus ke tengah ini ada Reece James. Nah, duo tengahnya nih dirubah lagi. Kemarin Kovacic, Loftus-Cheek, sekarang Kante sama Jorginho yang main lagi. Di kirinya tetap Chilwell mulai nyaman nih sama posisi di left wing back karena Alonso udah mulai gak dilirik lagi nih beberapa match terakhir ya. Kalau di League Cup sih masih Alonso yang main ya, gue lihat. Nah, di depannya nih pairing baru lagi aja. Jadi Mason Mount nih nggak tau kenapa ini cedera apa gimana ya, gue juga bingung nih. Tiba-tiba dia nggak ada di line up. Jadi depan Ziyech sama Odoi, di tengahnya atau di striker depannya ada Kai Havertz. Ini Kai Havertz kemarin habis golin juga lawan Southampton.
Kayak di babak pertama yang gue nonton sekilas sih ya Chelsea cuman passing-passing doang ya, nggak bisa nembus ke dalam karena si Newcastle nih ternyata formasinya 5-3-2, jadi menumpuk di belakang ditambah gelandang juga, mengalot sih di babak satu. Chelsea agak susah tembus karena ke satu mereka juga nggak punya target man, kedua low block banget nih si Newcastle. Kalau nggak salah cuman berapa peluang ya di babak satu nih, kita lihat nih total shotsnya 1, 2, 3, 4, cuma 5 di babak satu dari total 19, 6 ya, total 19, babak satu cuma 6 shots. Itu pun yang on target ada nggak ya babak satu ya? Oh, cuma satu yang on target babak satu, karena ya itu tadi sih mereka siapa sih Newcastle mainnya low block banget, jadi rada susah. Babak satu cuma passing-passing doang, sedangkan di match lain kalau nggak salah Liverpool udah unggul 2-1, City yang ternyata kalah 1-0 babak satu. Nah babak 2 gue liat mainnya udah mereka langsung ngambil inisiatif dan langsung langsung main ke dalam lah gitu ya. Kalau nggak salah 5 menit itu bisa sampai 3-4 peluang gitu nih kalau gue lihat ya di chance-nya. Ini kan 5 menit ya, 5 menit awal tuh iya ada 4 peluang buat Chelsea, dan itu 1 on target ya, yang gue nggak tahu yang mana ya. Yang jelas yang Ziyech tiang, ini Ziyech juga match ini banyak peluang banget. Gue lihat ada di paling banyak shots nih match ini, ada 5 atau berapa nih. Iya ada 5 shots si Ziyech tuh di match ini, kayak apa sempat Reece James sempat ya. Untungnya sih Chelsea sabar ya, pelan-pelan dan nggak frustasi juga kalau gue lihat gitu. Nah mulai berubah itu sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuman mungkin Chelsea butuh pemain yang lebih seger lagi yang bisa ngasih perbedaan. Akhirnya masukin Loftus-Cheek sama Barkley. Ini Barkley juga yang gue bilang sebelumnya, dia kayaknya udah mulai punya anginnya lagi sendiri nih, touchnya, cuman untuk bertahan lama agak susah tetap ya. Gue bilang nih kayaknya dia akan cabut sih. Nah 2 ini gantiin Kante sama Ziyech mungkin karena apa ya, lihat dari gesturnya sebenarnya gue agak kasihan sih sama Ziyech nih, karena dia sebenarnya main bagus di match ini ya. Berapa banyak peluang dia, belum banyak long pass juga gitu, passingnya nih gue lihat ya. Kipasnya tuh Ziyech sampai ada 2 kipas gitu, jadi agak mengecewakan sih. Dia juga pasti tarik keluar mukanya agak lemes gitu, dia di Ross Barkley, sedangkan Kante sama Loftus-Cheek. Kante ya sebenarnya kalau lawan tim-tim yang parkir bis, Kante ya nggak akan kelihatan juga sih, karena kan ya parkir bis gitu, mereka nggak akan ngepres ke lini belakangnya Chelsea. Nah nggak lama dari itu yang oke nih gue bilang Hudson-Odoi berapa kali dari kiri tembus, akhirnya ya crossingnya dia dibuang sama siapa Ricci ya, jatuh di kaki James dan bagus golnya, gol kaki kiri. Habis itu ya tetap Newcastle nggak bisa kemana-mana ya, mereka masukin Willock sama Almiron, tapi ya gitu deh. Apalagi kayak ini nih si Saint-Maximin beberapa kali dia tuh punya momen untuk kasih terupas, tapi banyak dribble sendiri ya. Kemarin sempat ada rumor ya Saint-Maximin tuh diincar Chelsea, gue bilang mah nggak butuh lah pemain-pemain kayak gini, gue nggak demen juga sih. Mainnya tuh individual banget, model-model dia ada Traore tuh kalau main cuman tubruk ya, mungkin secara skill bagus, cuman lu ini jadi banyak buang waktu gitu kalau dalam permainan ya. Kemarin beberapa kali lah ya si Maximan ini coba pengen lewatin banyak pemain, sedangkan di sisi lain kemarin kayak kalau Wilson tuh udah punya space untuk dipassing gitu. Jadi Chelsea tetap dominan sampai akhirnya ya golin Reece James yang kedua, itu juga semi counter attack ya. Jadi Loftus-Cheek tendangannya di blok, Reece James udah nendang ke gawang kosong karena si Darlow udah loncat ke kanan.
Gak lama setelah itu, berapa nih, cuma selang 4 menit ya, si Jorginho dapat nendang penalti dari Kai Havertz. Itu juga trupasnya siapa ya itu ya, cakep juga tuh, ke Kai Havertz penalti. Nah dari situ gue udah nggak nonton lagi sebenarnya. Intinya dari 3 gol ini ya, selain penalti ya, golnya Reece James juga dua-dua dari set play yang bagus kalau gue bilang, walaupun dua-dua bola rebound ya. Tapi ya lagi-lagi gue bilang nih, kemenangan yang solid lagi, dengan possession yang hampir 80%, ini gila sih. Dengan total passingnya aja sampai 773 gitu. Jadi ya Chelsea benar-benar dominan lah di match ini ya, gue bilang. Mereka nggak banyak bikin, bahkan nggak tertekan sama sekali, karena ya cuman satuan target dari Newcastle gitu. Akhirnya ya Oktober ini Chelsea sapu bersih, menang semua ya. Respon yang bagus sih setelah kalah 2 kali dari City dan Juve. Ya ini menandakan si Tuchel serius ngadepin tiap match gitu. Bahwa lu memang lagi di atas angin, tapi lu nggak pernah aneh-aneh dengan line up gitu. Tetap pion-pion utama tetap main gitu, kayak Mendy, kayak yang di belakang ini Silva, Christensen, Rudiger tetap main, Kante masih main. Di depan ya walaupun nggak produktif, tapi mereka ini pairingnya juga bagus, nggak ya walaupun ini juga fakta yang lumayan unik ya, bahwa ya defender Chelsea lebih produktif dari strikernya gitu, dengan sumbangan 12 gol. Ini juga jadi pertanyaan sebenarnya, karena nggak, kan namanya defender, mereka yang nggak selalu nyetak gol gitu. Nah lini depan yang harusnya diharapin bisa cetak gol malah nggak produksi sama sekali gitu. Lukaku baru 3 gol, Werner baru 1 gol kemarin yang on Soton ya. Jadi ini kemenangan, lagi-lagi kemenangan yang solid. Tuchel selalu anggap serius tiap match, dengan position 80%, sangat dominan. Menang 3-0 lagi-lagi di pucuk, dan memperlebar jarak juga ya, jadi 5 poin ya seingat gue. Kita lihat bentar ya. Nah, 3, jadi 3 poin. Karena di match lain Liverpool imbang setelah unggul 2-0 dari Brighton. Brighton ini peringkat 7 ya, masih deket-deket sih, tipis-tipis ya. Terus yang mengejutkan sih City ya, mereka tiba-tiba kalah lawan Crystal Palace. Gue lihat di mana ya, di Instagram apa ya, gue lihat kayak bukan meme sih, lebih ke ya guyonan-guyonan akun bola lah. Jadi kayak apakah Chelsea akan kalah, terus pokoknya ada satu postingan yang Vieira masterclass against Pep City. Tapi itu sebelumnya, nggak tahu nih kok nggak viral ya. Gue sih kalau viral tuh gue repost deh. Jadi ya ada bukan meme ya prediksi ala-ala aja sih gitu. Dan ternyata kebukti ya, dan si Conor Gallagher yang jadi man of the match mungkin ya, karena 1 gol 1 assist. Ini juga ya sebenarnya Chelsea seneng aja sih, pemain binaannya lagi bagus di tim lain, apalagi main di Premier League, karena kan akan banyak yang dilepas juga kan, model Barkley. Terus Saul sih gak akan panjang sih kalau tetap kayak gini treatmentnya ya. Sama ya Jorginho, Kante yang udah kemakan umur, mereka kan udah sentuh 30 nih dua-duanya. Plus nanti Billy Gilmour yang sebenarnya di Norwich nggak terlalu kelihatan impactnya, karena Norwich ya timnya jelek banget sih gitu. Jadi ini kemenangan yang ya menyenangkan sih kalau buat gue ya, karena Chelsea memperlebar jarak gitu, memperlebar jarak dari lawan-lawannya. Mulai ada jarak 3 poin dengan match ke depan yang ya banyak yang mudah. Lihat aja nih,
next match mereka lawan Burnley home, sedangkan City harus derby lawan United di tanggal 6 November tuh minggu depan ya. Gue lagi di puncak tuh nonton derby Manchester, seru sih. Chelsea cuman ketemu Burnley, dan Liverpool harus tandang ke West Ham yang lumayan alot juga. Nah mungkin di tanggal 20-nya nih yang mulai alot nih, karena Chelsea ketemu Leicester yang sebenarnya musim ini rada aneh juga ya. Leicester naik turunnya ini banget, udah ngalahin MU 4-2, kemarin mereka kalah lawan Arsenal tuh. Sedangkan Liverpool harus ketemu Arsenal di minggu depan, jadi ini chance banget lah buat Chelsea buat memperlebar jarak ya. Belum lagi City ketemu Everton di home, tapi ini kayaknya masih punya City lah. Jadi Liverpool ketemu Arsenal, yang Arsenal diam peringkat 20 tahu-tahu udah di top 4 gitu. Udah ngegerak mau menuju top 4 gitu sampai akhir bulan. Nah, baru di akhir bulan tanggal 28 November baru ketemu United di home. Ini juga match yang agak tricky ya, karena Chelsea lawan MU tuh gak pernah dominan banget gitu, karena sering banget kalah. Bahkan ya kadang imbang, kadang kalah gitu. Sedangkan di week yang sama Liverpool cuman ketemu Southampton, City ketemu West Ham. Jadi ya minggu depan sih kesempatan buat bikin jarak lagi ya, terutama sama City ini yang harus ketemu MU, dan Liverpool yang ketemu West Ham juga agak alot gitu. Mudah-mudahan menuju festif mereka punya jarak poin yang lumayan oke lah gitu, jangan rapat banget. Karena sebenarnya di festive period juga Chelsea nggak susah-susah banget sih kemarin tuh. Gue liat postingan di mana ya, mereka nggak akan banyak lawan yang susah, karena kan ketemu City udah. Cuman ini lawan Liverpool di Januari itu juga. Oke, ini kita bedah ya di akhir tahun tuh ya. Setelah tadi ketemu MU lawan Watford masih oke, gampang. West Ham masih bisa. Setelah West Ham ketemu Leeds di home itu juga bisa disikat lah. Terus lawan Everton home juga bisa, karena Everton juga nggak konsisten banget. Aston Villa away ini di Boxing Day. Terus lawan Brighton, jadi jadwalnya menguntungkan banget Chelsea gitu. Baru di 2 Januari mereka ketemu Liverpool. Disitulah kita lihat bisa jadi match apa ya, penentu buat gelar gitu. Karena di hari atau di week yang sama City harus tandang ke Arsenal, dan itu berat sih pasti. Apalagi kalau Arsenal memang tetap menanjak ya nanti. Oke, jadi gitu dulu nih, lumayan panjang juga ya videonya. Jadi thank you yang udah nonton. Bye bye.